Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi alladhina yatafaqqahuna fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa kum bina wa bil mu'minina raufar rahima. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna. Allahumma rzuqna al-ikhlas, alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Ustadz Budi dan guru-guru yang lain, semuanya yang hadir di sini yang saya hormati. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita bersolawat, mengirimkan solawat beserta salam kita teruntuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita dalam hidup ini. Hadirin Bapak Ibu, calon Bapak dan calon Ibu semuanya, kita sekarang kembali membaca dan mempelajari kitab Nasaihul Ibad. Apa artinya Nasaihul Ibad? Nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Sekarang kita masuk ke makalah yang ke-9 dari bab 2. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil ila al-musannif ila al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa an Sufyana wa bihi ilai qala an Sufyana ats-Tsauri radhiyallahu anhu kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuhu wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuhu la yurja ghufranuha. Maaf. Kita artikan, ini ungkapan atau nasihat dari seorang tokoh besar yang bernama Sufyan ats-Tsauri. Dalam dunia Islam ada dua orang yang bernama Sufyan menjadi tokoh besar. Satu Sufyan ibn Uyainah, yang kedua Sufyan ats-Tsauri. Dua-duanya sama-sama wafat di abad kedua Hijriah, Sufyan bin Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri. Nah, saya juga punya Sufyan, bapak mertua. Sufyan, ya, bukan masuk. Mungkin orang tua beliau dulu ngasih nama Sufyan berharap seperti Imam Sufyan ini, Sufyan ats-Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah. Nah, beliau mengatakan, Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, kullu maksiatin, kata beliau, setiap maksiat an syahwatin, yang muncul karena syahwat, maka innahu yurja ghufranuha, maksiat tersebut diharapkan bisa diampuni, masih diharap bisa diampuni. Tuh, penggalan pertamanya ingat ya. Setiap maksiat yang tumbuh, yang lahir dari syahwat itu diharapkan bisa diampuni.
Dan setiap maksiat an kibrin, yang lahir dari kesombongan, maka tidak diharapkan la yurja ghufranuha, tidak diharapkan akan diampuni. Ini kalimat ini kalau tidak dibahas secara detail bisa salah paham. Hadirin, biasanya manusia itu akan memahami setiap kalimat yang dia baca atau yang dia dengar berdasarkan pengalaman masa lalu, pengetahuan masa lalu yang ada pada dia. Ya, pasti seperti itu. Kalau kemarin itu kita pernah bertanya tentang kata-kata mutiara ya. Kata-kata mutiara itu waktu itu kita bahas bisa menyesatkan. Waktu itu saya mencontohkan, ada orang misalkan mengutip kalimat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Katanya, jika pengen bahagia jangan dengar kata-kata orang. Terus dikutip nasihat itu. Maknanya dia sesuaikan dengan kemauan dia. Kemauannya apa? Dia nggak mau mendengar nasihat orang. Dia maunya seenaknya dia saja, semau dia saja. Tidak mau menerima kritik, tidak mau menerima saran, tidak mau menerima masukan. Untuk membenarkan prinsip dia yang salah itu, dia pakailah kalimat Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, itulah bahayanya kata-kata yang kita pelajari, yang kita pahami tanpa dasar keilmuan. Yang bermain adalah nafsu kita. Kalimat-kalimat itu jadi pembenar untuk nafsu kita itu. Nah, kalimat ini juga berbahaya kalau kita maknai dengan makna yang semau kita. Saya pernah beberapa hari lalu melihat video, ada seseorang yang mengkritik kitab Al-Hikam. Dia baca teks Al-Hikam itu, dia kritik, dia salahkan. Dia membaca su'aluka ittihamun, ada kalimat semacam itu di dalam kitab Al-Hikam. Artinya apa? Permintaanmu kepada Tuhan itu adalah tuduhan. Nah, terus dia mengatakan, tuh, kitab Hikam itu tidak benar. Orang berdoa kok dikatakan menuduh Tuhan. Tuhan sendiri kok yang menyuruh berdoa. Padahal sebenarnya dia sedang memaknai kitab itu berdasarkan nafsu dia untuk menyalahkan orang yang belajar kitab Hikam, untuk membenarkan keinginannya untuk menganggap bahwa kitab Hikam itu adalah kitab sesat. Padahal penulis kitab Al-Hikam itu tidak bermaksud seperti itu. Dia sedang mendidik kita, jangan sampai kita memohon, meminta kepada Allah itu seakan-akan, jangan sampai dalam pikiran kita itu Tuhan gak tahu apa masalah kita, apa permohonan kita, apa kebutuhan kita. Jangan sampai kita berdoa seperti itu. Itu yang dia maksud. Kalau kita meminta-minta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi pikiran dan hati mengira Allah tidak tahu masalah kita, itu namanya tuduhan terhadap Tuhan, terhadap Allah. Allah Maha tahu masalah kita. Lalu untuk apa kita meminta? Untuk ibadah kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah. Allah yang suruh kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Nah, itu contoh kalimat kalau tidak dimaknai dengan dasar ilmu pengetahuan, maka yang memaknai kalimat-kalimat atau quotes itu adalah hawa nafsu. Itulah pentingnya kita belajar itu pakai guru. Makanya para ulama mengatakan al-isnad minad din. Berguru itu adalah bagian dari agama. Fanzuru ilaman ta'khuduna dinakum. Perhatikan kamu mengambil ilmu itu dari mana. Apalagi ngambil ilmunya dari ChatGPT. ChatGPT itu ingin menyesuaikan kemauan kita. Saya pernah coba mencari sesuatu pakai ChatGPT. Saya tanya tentang hadis yang berkaitan dengan ini, dia buatin hadisnya. Rawahu Imam Fulan katanya. Saya cek nggak ada, saya bilang kamu nggak ada di kitab-kitab hadis yang kamu bilang. Ya dia bilang, mohon maaf memang tidak ada di dalam kitab hadis. Terus tadi kenapa nawarin teks hadis? Ya terus dijelasin bahwa itu namanya halusinasi AI.
Jadi hati-hati ngambil ilmu pakai ChatGPT, bahaya. Nah, hati-hati juga ketika kita membaca quotes, kata-kata bijak. Jangan-jangan kita sedang menggunakan kata-kata bijak itu untuk membenarkan kelemahan kita, kesalahan kita, kekeliruan kita. Nah, ini mukadimah untuk memahami kalimat ini juga. Jadi kalimat pertama mengatakan setiap maksiat yang lahir dari syahwat masih diharapkan untuk diampuni. Kalau orang yang pengen mengikuti syahwatnya, bisa saja dia mengatakan, oh nggak apa-apa ya, berdosa melakukan maksiat kalau karena syahwat, oh nggak apa-apa. Dia bilang nggak, padahal di sini nggak ada kalimat nggak apa-apa. Padahal di sini dia bilang diharapkan untuk diampuni. Pertanyaannya, yang diampuni itu apa? Pahalakah? Atau yang diampuni itu apa? Orang yang berdosakah atau orang yang tidak berdosa? Otomatis yang diampuni itu orang yang berdosa. Artinya maksiat itu bagaimanapun dia tetaplah menjadi sebab dosa, apapun. Hanya saja bedanya ketika maksiat itu sudah terlanjur dilakukan dan ternyata maksiat itu lahir dari syahwat, maka harapan untuk diampuni itu masih ada. Selama itu, ingat ya kalimatnya, terlanjur dilakukan, sudah terjadi, bukan direncanakan. Ini dua hal yang berbeda ini. Direncanakan sama yang sudah terjadi dua hal yang berbeda. Kalau orang yang berencana membuat maksiat lalu membaca kalimat ini tanpa bimbingan guru atau dengan semaunya saja, dia bilang, dosa dari syahwat bisa diampuni kok. Ya udah kita maksiat dulu, nanti habis maksiat minta ampun. Nah, ini kan salah guna itu hadis. Kalimat nasihatnya salah guna kalau dipahami seperti itu. Jadi bahaya ya. Nasihat-nasihat pendek itu berbahaya. Di sini beliau tidak melegalkan yang namanya maksiat, tetapi mengubah cara pandang kita ketika kita melihat ada orang lain terjerumus ke dalam maksiat, ke dalam dosa, dan dosanya itu terlahir gara-gara dia memiliki kelemahan terhadap kontrol kepada syahwatnya. Dia lemah kontrol terhadap syahwatnya. Ada godaan yang membuat dia terjatuh kepada maksiat itu. Ada kondisi-kondisi yang membuat dia terjebak ke dalam maksiat itu. Bukan karena kesombongan, tapi karena kelemahan dirinya untuk membentengi syahwatnya. Kalau kita menemukan orang terjatuh ke maksiat seperti itu, ingat, dia peluang untuk diampuni itu masih tersedia. Tugas kita ngajak dia untuk bisa keluar dari maksiatnya itu. Jangan malah dicaci maki, dihina, direndahkan, atau dipermalukan. Itu bahaya. Kalau sampai kita mempermalukan melihat ada orang yang terjatuh ke dalam syahwat, bermaksiat, terjatuh ke dalam maksiat gara-gara syahwatnya, lalu kita permalukan, kita hina, kita ejek. Ingat, suatu waktu dalam suatu hadis dikatakan, la tuzhir asyamatata li akhika wallahu Allahu yabtalika wa yu'afihi. Jangan sampai kita menampakkan ketidaksenangan kita kepada orang-orang yang terlanjur kepada maksiat karena syahwat. Ketidaksenangan dalam artian kita mencaci, menghina, merendahkan, membenci dia. Bisa jadi ada kemungkinan nanti kita diuji oleh Allah terjatuh kepada maksiat yang sama. Menghina orang karena melakukan minum khamar misalkan, diejek aja, dipermalukan, tahu-tahu suatu saat dia terjebak dalam situasi membuat dia nggak tahan untuk minum khamar. Diuji oleh Allah, gimana rasanya terjebak dalam maksiat? Sakit nggak? Sakit. Di saat itu bisa saja Allah memaafkan orang yang sudah terlanjur tadi, diampuni oleh Allah. Itu bahaya. Nah, jadi cara pandang kita melihat orang yang terlanjur bermaksiat adalah kita tidak setuju, tidak ridho kepada maksiatnya, tetapi tidak boleh menghina, merendahkan,
mencaci maki, mempermalukan orang tersebut, karena dia masih punya kesempatan untuk bertaubat dan diampuni oleh Allah. Andaikan kita menghina, mencaci maki, merendahkan, jika gara-gara kita merendahkan, menghina itu membuat dia berputus asa untuk bertaubat, kita ikut serta berdosa karena menghalangi orang untuk bertaubat. Bahaya. Nah, itu pandangan kita untuk orang lain. Sebaliknya, pandangan kita untuk diri kita, ini poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Setiap maksiat yang terlahir dari kesombongan, maka tidak diharapkan bisa diampuni. Ini untuk diri kita nih. Jangan-jangan kita bermaksiat itu adalah karena kita sombong. Sombong itu apa? Nah, kadang orang kan ketika melihat orang menampilkan kelebihan yang dia punya, oh sombong banget ya. Emang iya itu sombong? Nah, nanti ada ustadz di depan menampilkan hafalannya atau menampilkan suara qori'nya. Oh sombong banget, mentang-mentang ahli dalam tilawah, bacanya bagus-bagusin. Sombong apa iri itu orang? Nah, kan beda-beda. Jadi kita mengatakan sombong itu harus ada ukurannya, karena sombong itu adalah suatu nilai buruk banyak, salah satunya adalah sombong. Maka untuk mengukur sombong itu nggak boleh asal-asalan. Kalau kita asal-asalan menilai orang sombong, itu namanya jangan-jangan ya kita karena nggak bisa seperti orang itu aja, maka kita bilang sombong. Nah, dalam hadis Nabi dikatakan sombong itu adalah batarul haq, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, menutup diri dari kebenaran, merasa diri paling benar. Itu sombong, batarul haq, menolak diri dari kebenaran, nggak mau dinasihatin, nggak mau menerima masukan dari orang lain, batarul haq, karena merasa diri sudah paling benar. Kemudian yang kedua kriterianya ghamtun nas, merendahkan orang lain. Udah nggak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran. Yang kedua merendahkan orang lain. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Nabi memberikan nasihat, kebenaran itu dari manapun datangnya, kita sebagai orang muslim ahaqqu biha, paling berhak untuk mengambilnya, meskipun keluar dari mulut orang kafir sekalipun. Seperti yang pernah dinasihatkan oleh Buya Hamka, telur itu jika memang keluarnya adalah dari, jika memang dia telur, meskipun keluarnya dari ekor ayam sekalipun, tetap kita makan. Kalau itu telur, tapi kalau yang keluar bukan telur, jangan gitu. Nah, itu bayangan ilustrasi dari sebuah kebenaran. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang-orang ini sombong, nih sombong. Sombong itu untuk menilai diri kita, ya. Sombong itu untuk menilai diri kita. Ketika kita menolak menerima kebenaran yang datang dari orang lain, menutup diri untuk menerima masukan kebenaran, dan merendahkan orang lain, menghina orang lain, itu namanya sombong. Nah, kalau maksiat itu datangnya gara-gara kesombongan, nah itu susah untuk diharapkan bisa diampuni. Kata beliau nih, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, jangan-jangan kita terus-menerus melakukan suatu maksiat bisa jadi karena sombong, karena merasa diri itu selalu baik begitu, jadi nggak merasa maksiat yang dilakukan sebagai maksiat. Ah ini mah dosa kecil, tenang aja. Itu kan merendahkan itu. Jangan-jangan itu karena kesombongan. Ini untuk diri kita. Jangan untuk menilai orang lain ya. Yang poin yang pertama untuk menilai orang lain, yang poin kedua untuk diri kita. Lalu beliau memberikan penjelasan. Li'anna ma'siyata iblisa kana asluha minal kibri. Sesungguhnya kata beliau, maksiatnya iblis asalnya adalah dari kesombongan. Iblis bermaksiat. Apa maksiat iblis? Tidak mau mematuhi perintah Allah untuk tunduk kepada Adam.
sujud dalam bahasa Al-Quran, tapi sujudnya itu sujud tahiyah, menunduk begitu kepada Nabi Adam. Gak mau. Ketika ditanya mama na'aka antas juda lima khalaqtu, dia menjawab, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang telah Allah ciptakan? Dia menjawab apa? Jawabannya, saya lebih baik daripada Adam. Ana khairun minhu. Saya lebih baik darinya. Itu jawabannya. Merasa diri lebih baik. Nah, itu kesombongannya iblis. Dia tidak melihat siapa yang menyuruh, tapi dia melihat dirinya lebih mulia dibanding Adam. Dan alasan dia merasa lebih mulia itu pun gak logis sebenarnya. Dia mengatakan, iblis mengatakan, Adam tercipta dari tanah, sedangkan dia tercipta dari api. Terus dia merasa dirinya lebih mulia dari Adam gara-gara hanya dia dicipta dari api, Adam dari tanah. Kalau kita pikir-pikir, emang apa lebih mulianya api daripada tanah? Api kalau sudah tidak ada kayu bakar atau benda yang bisa dibakar, api bisa hidup nggak? Nah, kalau tanah bisa eksis. Wah, kalau mau banding-bandingin gitu. Nah, alasannya nggak logis. Sebenarnya alasannya tidak mau itu karena dia memang sombong, menolak kebenaran. Batarul haq tadi. Kebenarannya apa? Kalau dia memang hamba Tuhan, harusnya apapun yang disuruh oleh Allah dia ikutin. Nah, tapi dia malah menolak. Nah, itulah iblis. Sampai sekarang iblis pernah tobat nggak? Pernah mau tobat tapi nggak jadi. Baru berencana tobat nggak jadi. Kalau kita jangan sampai kayak gitu. Masih berencana tobat nggak tobat-tobat, jangan-jangan kayak iblis nanti, bahaya. Iblis itu berencana tobat ada. Bahkan dikisahkan di zaman Nabi Musa itu, iblis pengen tobat karena sedih dia melihat dirinya kayak gini. Bukan kayak gini ya, waliyadzubillah, maksudnya kayak dia sekarang itu. Sedih dia melihat dirinya seperti itu. Dia pengen taubat, tapi diberikan syarat. Syarat dia bisa taubat, dia sujud kepada Nabi Musa. Bukan, maaf, ke Nabi Musa atau ke kuburan Nabi Adam gitu. Kalau nggak salah ke kuburan Nabi Adam. Kembali lagi kesombongannya keluar. Sedangkan dia masih hidup saja, saya nggak mau sujud. Apalagi kalau dia sudah mati gitu. Itulah, kesombongan itu selalu membuat seseorang tertutup untuk menerima kebenaran dan membuat dia tidak bisa berubah menjadi baik. Sedangkan orang yang maksiat karena kelemahan dirinya, terlanjur bermaksiat, selama dia masih tidak sombong, membuka diri untuk perbaikan, maka kesempatan dia untuk berbuat baik akan tetap ada. Nah, beliau di sini menjelaskan tergelincirnya Nabi Adam. Nabi Adam pernah tergelincir nggak? Tergelincir maksudnya bukan kepleset dari kamar mandi ya, bukan. Maksudnya yang tadinya baik-baik saja, kemudian terpleset melakukan kesalahan. Apa kesalahan beliau? Memakan buah yang dikenal dengan buah khuldi. Itu asluha minasyahwah. Asalnya adalah karena syahwat. Nabi Adam terpleset itu gara-gara syahwat. Syahwat apa? Keinginan beliau untuk merasakan buah dari pohon yang dilarang. Nabi Adam dengan Siti Hawa di surga disuruh makan apa saja, minum apa saja. Hanya satu pohon yang dilarang untuk didekati. Jangan dekati, otomatis juga jangan dikonsumsi. Tapi iblis gak senang. Dia menjadi berusaha untuk merayu, memberikan bisikan-bisikan. Maka iblis disebut dengan syaitan ketika dia memberikan bisikan-bisikan. Dia memberi bisikan, oh ini tahu nggak Tuhan itu kenapa melarang kamu mendekati buah ini? Karena buah ini namanya buah khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal selamanya di sini. Nah Tuhan itu pengennya kamu nggak kekal di sini, makanya dilarang gitu. Akhirnya ada keinginan untuk mencoba. Nah keinginan itulah yang disebut dengan syahwat.
Nah, gara-gara mencoba itu kemudian kena konsekuensinya. Baru mencoba loh, pertama kali mencoba ya, baru pertama kali mencoba langsung kena sanksi, langsung kena sanksi, diturunkan ke bumi, tinggal di bumi. Tapi kemudian karena itu muncul dari syahwat dan tidak disertai dengan kesombongan. Yang bahaya ini dua-duanya nih, syahwatnya iya, sombongnya iya. Bisa nggak diharapkan tobat itu? Wah. Nah, beliau Nabi Adam segera, dalam Al-Quran dikatakan fatalaqqa min rabbihi kalimatin fa'atammahunna. Fatalaqqa Adam apa ayatnya? Fataba alaih, bukan fataman itu Nabi Ibrahim itu kemana? Fatalaqqa min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu tawwab. Nabi Adam mendapat anugerah dari Allah kesadaran, sehingga muncul beberapa kalimat di dalam hati beliau yang kemudian beliau ungkapkan, wahai Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah ungkapan yang tulus mengakui bahwa diri telah berbuat zalim. Udah dilarang sama Allah masih dilakukan. Ya Allah, aku ini zalim terhadap diri sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni, aku benar-benar menjadi orang yang merugi. Ada kesadaran merasa bersalah, salah terhadap diri sendiri, maka meminta, mengharapkan ampunan kepada Allah. Allah ampuni. Nah, itu ya. Itu kalimat yang pertama. Oke, kita tambah ya. Berikutnya makalah yang ke-10. Wa an ba'diz zuhadi man aznaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Ada ungkapan dari sebahagian orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud itu apa? Orang-orang yang zuhud itu adalah orang-orang yang hatinya tidak bergantung kepada duniawi, sekalipun dia memiliki dunia. Sekalipun dia memiliki banyak hal-hal duniawi, tapi hatinya tidak bergantung kepada itu. Itulah yang disebut dengan orang-orang zuhud. Kalau di dunia ya itu di dunia, kalau zuhud itu istilah tasawuf, di dunia tasawuf. Kalau di dunia lain ya orang-orang yang belajar filosofi, ada juga yang namanya filosofi stoik. Itu juga mengajarkan seperti ini. Sepertinya ajaran zuhud itu ajaran yang sudah diberikan oleh Allah sejak dulu. Orang stoik itu dia berusaha bagaimana tidak bergantung kepada apapun, maka dia memikirkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan dia bersiap untuk seperti itu. Nah, orang zuhud seperti itu, melepaskan ketergantungan hatinya kepada dunia. Sekalipun dia punya banyak dunia, bisa jadi dia punya duniawi banyak, bisa jadi tidak. Ada orang dia tidak punya apa-apa atau serba kekurangan hal duniawi, tetapi hatinya sangat tergantung kepada dunia. Itu bukan zuhud namanya. Ada juga orang dia punya banyak harta, banyak kemewahan duniawi, tapi hatinya tidak bergantung dengan itu, sehingga dia tidak takut kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan, gara-gara dia berprinsip, berkomitmen untuk menjaga aturan. Itulah orang-orang zuhud. Baik, kata sebahagian orang zuhud tidak disebut siapa tokohnya. Man aznaba, siapa yang berdosa, zamban, melakukan suatu dosa, wa huwa yadhaku, dia dalam keadaan tertawa, maka innallaha yudkhiluhun nara, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka kelak, sedangkan dia dalam keadaan menangis. Ya, tertawa sajalah dalam maksiatmu, dalam dosa yang kamu lakukan, berbahagialah kelak di akhirat dimasukkan dalam neraka,
baru nangis. Jadi kayak anak-anak jagoan itu ya, ketika menghadapi orang, wah, sok jagoan, sambil ketawa-ketawa merendahkan orang, menghina orang. Tahu-tahu diciduk sama polisi, langsung nangis ya. Kayak gitu. Nah, ini kayak gini juga tuh manusia. Bermaksiat di dunia, bangga-bangga, bermaksiat, ketawa-ketawa, kayak gak ada beban apa-apa. Ya terserah, dibiarin sama Allah. Nanti di akhirat diciduk sama malaikat. Siapa? Penjaga neraka. Hah? Siapa? Malaikat siapa? Malaikat Malik. Dia nanti melihat wajahnya aja udah ketakutan, udah nangis. Belum masuk neraka. Itulah masuk neraka dalam keadaan nangis. Sebaliknya, waman atau siapapun yang melakukan ketaatan, kebaikan, baik kebaikan individual, spiritual maupun kebaikan sosial, apapun kebaikan yang dilakukan dan itu sulit, wahwa yabki, dan sedangkan dia dalam keadaan menangis, saking susahnya untuk memperjuangkan kebaikan, untuk mempertahankan kebaikan, untuk mempersembahkan kebaikan. Ada banyak hal yang dikorbankan, ada perjuangan yang dilakukan yang bisa jadi kemudian menghasilkan tangisan. Banyak loh orang-orang yang berjuang untuk kebaikan, dia menahan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan banyak orang. Dan saya menemukan banyak orang seperti itu. Di depan orang dia mungkin kelihatan happy, tapi di belakang dia menangis karena mempertahankan itu. Nah, maka Allah katakan fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhhak. Kelak Allah memasukkan dia ke dalam surga sedangkan dia dalam keadaan ketawa. Semoga siapapun yang berjuang untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan hamba-hamba Allah, diberikan kemudahan oleh Allah meskipun pahit, sulit, butuh perjuangan, kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dalam keadaan tertawa bahagia. Amin ya rabbal alamin. Oke. Berikutnya, wa an ba'dil hukama, makalah yang ke-11, ungkapan dari sebagian hukama. Hukama ini boleh kita artikan ahli hikmah. Ahli hikmah itu maksudnya orang-orang bijaksana, orang-orang yang mempunyai wisdom. Boleh juga kita terjemahkan adalah ahli filsafat, filosof. Mereka, di antara mereka ada yang mengatakan begini, la tahkiru dzunubas sigharat, jangan anggap remeh dosa-dosa yang kecil. Jangan anggap remeh dosa yang kecil. Ini mah dosa kecil, ini mah dosa kecil. Jangan anggap remeh. Anggapan kita itu yang diperhitungkan. Fa innaha, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu tatasya'abu minhal dzunubul kibaru, akan bercabang dari dosa-dosa kecil itu dosa-dosa yang besar. Kira-kira biji durian mana yang lebih gede dari batang durian? Ya jelas batang durian yang gede. Padahal batang durian itu terlahir dari biji durian yang kecil itu. Nah, begitulah kurang lebih perumpamaan. Dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh, yang kita rendahkan, sama seperti kita merawat suatu biji durian, diberikan tanah yang subur, disirami air yang cukup, lama-lama kita biarkan seperti itu, apa yang akan terjadi? Biji itu akan tumbuh menjadi tunas, ya tunas dulu ya Pak ya, akan menjadi pohon, kemudian dia membesar sampai punya buah. Itu ibaratnya dosa kecil yang kita biarkan, kita pupuk terus, kita anggap remeh terus, lama-lama dia bertumbuh, menumbuhkan batang yang besar menjadi dosa besar. Nah, karena dosa itu tidak ada sebenarnya dosa kecil kalau kita menganggap remeh, karena menganggap remeh itu adalah bentuk kesombongan. Sedangkan kesombongan itu, orang yang berdosa karena kesombongan itu susah diharapkan akan
diampuni begitu. Dan tidak ada dosa besar kalau dihadapkan kepada kemaha pengampunan Allah, kemaha penyayangannya Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kalau dibandingkan dosa besar itu kepada Allah yang Maha Pengampun, nggak ada besarnya, jadinya kecil. Tapi kalau orangnya sombong, tadi sombong itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, maka dia akan sulit untuk mau bertaubat. Karena orang sombong tidak akan merasa bahwa dirinya salah. Sedangkan syarat orang bertaubat itu yang pertama adalah mengakui kesalahan, baru menyesali, berhenti, meninggalkan, kemudian dia meminta ampun dan bertekad tidak akan mengulangi. Yang pertama dia menyadari dulu, kalau dia sombong, dia nggak akan pernah bisa menyadari kalau dia salah, berdosa. Kesalahannya dia merasa benar terus. Nah, itu kan bahayanya. Wallahu Allah yaghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin ya rabbal alamin. Nah, tambahan sedikit lagi ya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la saghirata ma'al israr. Tidaklah dianggap dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus. Kalau terus-menerus dilakukan, kecil bagaimana? Gak kecil itu namanya. Wala kabirata, tidak juga dikatakan dosa itu besar ma'al istighfar, kalau dibarengi, maksud dibarengi itu bukan lagi maksiat sambil istighfar gitu, lagi minum astagfirullahaladzim, gak gitu maksudnya. Tidaklah dosa itu besar kalau dibarengi dengan istighfar. Maksudnya apa? Terlanjur melakukan dosa, sadar, langsung kembali, langsung istighfar, minta ampun kepada Allah, segera taubat, tidak menunda-nunda waktu. Itu maksudnya mengiringi dosa yang sudah terlanjur dilakukan dengan pertaubatan. Jadinya tidak dianggap besar. Kenapa? Karena kalau itu tulus meminta ampun dengan penuh kesadaran, dengan penuh permohonan kepada Allah untuk diampuni, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada besar, kan Allah Maha Pengampun. Begitu kurang lebih. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 153 itu dikatakan bahwa salah satu ciri orang bertakwa itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang, di antara ciri orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka terlanjur sudah menjadi masa lalunya fahishatan, melakukan suatu perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau terlanjur berbuat zalim terhadap diri sendiri, dzakarullah, lalu mereka ingat kepada Allah, sadar bahwa itu salah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka meminta ampun kepada Allah dengan benar-benar minta ampun terhadap dosa mereka, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tahu itu. Nah, orang-orang itu termasuk kepada orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak selalu orang yang tidak pernah salah. Orang bertakwa itu bisa jadi orang yang sudah pernah terlanjur bermaksiat, tapi dia kembali bertaubat dengan taubatan nasuha, berhenti dari maksiatnya, maka predikat muttaqin, orang bertakwa itu tetap ada pada dia. Nah, kita semua sebagai manusia pasti punya dosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam, ada nggak di sini yang tidak mau mengakui keturunan Adam? Anak keturunan Adam siapapun pasti punya salah, punya dosa. Dan yang paling baik dari orang yang berdosa itu adalah yang mau bertaubat. Wallahu yuhibbut tawwabin. Allah mencintai hambanya yang bertobat, bukan mencintai hambanya yang bermaksiat. Jangan salah. Karena ada
Ada sebagian orang karena tahu Allah itu mencintai orang yang taubat, ayo kita bermaksiat biar bertaubat katanya. Itu salah paham. Allah itu mencintai orang taubat meskipun dia tidak melakukan maksiat. Tapi Allah tidak mencintai orang yang berbuat maksiat. Kalau Allah cintai orang berbuat maksiat itu tidak dikasih dosa. Nah, tapi Allah cinta orang yang bertobat, orang yang sudah terlanjur maksiat atau orang yang tidak bermaksiat. Dia sudah terlanjur maksiat, dia minta ampun. Atau dia hari ini misalkan ada merasa bermaksiat, gak ada maksiat dilakukan, dia minta ampun juga, itu Allah suka. Nabi meskipun tidak berdosa, setiap hari beliau tetap beristighfar. Ketika itu Nabi duduk beristighfar, dihitung oleh sahabat Nabi yang lain. Istighfar Nabi itu dihitung. Ternyata Nabi istighfarnya 100. Dihitung sekali duduk itu. Iya, dihitung oleh sahabat. Ada sahabat yang hitung, ternyata itu 100. Tapi di hadis Nabi mengatakan tidak kurang istighfar itu 60, di lain 70. Itu tidak berdosa. Kalau kita tidak merasa berdosa. Nah, maka istighfar itu penting. Dalam hadis Nabi dikatakan man lazamal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan ja'alallahu lahu min kulli hammin faroja wa min kulli daiqin makhroja. Orang yang melazimkan istighfar, maka setiap duka yang ada pada dia Allah berikan obatnya. Setiap kesedihan yang ada pada dia diberikan, di balik itu diberikan oleh Allah penawarnya. Setiap kesulitan yang dia alami, di baliknya diberikan jalan keluar oleh Allah. Hanya menunggu waktu saja. Maksudnya menunggu waktu ketika kita dalam kesulitan, lalu kita bertanya, ya Allah, kenapa kok jalan keluarnya nggak ada, kok buntu ya, sumpek buntu. Padahal saya rajin beristighfar. Itu hanya nunggu waktu aja, bisa jadi 1 jam berikutnya, 2 jam berikutnya, sehari berikutnya. Kalau tidak minggu ini, minggu depan ya. Jangan nyanyi ya. Hanya menunggu waktu. Tapi yakinlah, orang kalau dia melazimkan istighfar, pasti kesulitan seberat apapun yang dialami ada jalannya. Hanya menunggu timingnya saja. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan setiap hari meminta ampun kepada Allah, beristighfar dengan tulus, dengan hati yang ikhlas, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari pun Allah memberikan kemudahan. Setiap duka yang ada pada kita diberikan penawar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau kita buka diskusi ya. Baik, langsung saja kepada bapak-bapak yang adik-adik yang ingin bertanya, silahkan ya. Mau curhat ya, silahkan. Ya, ada yang mau bertanya, silahkan.